Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswa Masyatul Kamila, kelas 11 Soswar 1, absen 24. Dan ini rekan saya Sarah Indana Arum, absen 32. Oke, silakan melihat video penjelasan berikutnya ya. Bye bye. Jadi, inflasi adalah suatu keadaan di mana harga-harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti meningkatnya permintaan, biaya produksi yang naik, atau kebijakan moneter. Inflasi dapat mengurangi daya beli uang sehingga nilai mata uang menurun. Definisi inflasi adalah proses peningkatan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi mencerminkan penurunan daya beli uang karena harga-harga meningkat, sehingga jumlah uang yang sama hanya dapat membeli barang atau jasa yang lebih sedikit dibanding sebelumnya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada inflasi terikat permintaan, terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih tinggi daripada kapasitas produksi yang tersedia sehingga harga naik. Yang kedua ada inflasi desakan biaya, yaitu disebabkan oleh kenaikan biaya produksi seperti harga bahan baku atau upah tenaga kerja yang mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Yang ketiga ada inflasi impor, disebabkan terjadi akibat naiknya harga barang yang diimpor, biasanya dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang atau harga barang internasional. Yang keempat ada inflasi struktural, disebabkan oleh masalah struktural dalam perekonomian seperti distribusi barang yang tidak efisien atau ketidakseimbangan sektor ekonomi. Selanjutnya ada faktor-faktor utama terjadinya inflasi. Yang pertama ada faktor permintaan, yaitu peningkatan permintaan konsumen. Ketika permintaan barang dan jasa melebihi kapasitas produksi, harga cenderung naik. Selanjutnya, kebijakan pemerintah. Misalnya, kebijakan peningkatan belanja pemerintah yang mendorong permintaan agregat. Sirkulasi uang yang berlebihan. Jika jumlah uang di masyarakat meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan barang dan jasa, akan terjadi tekanan pada harga. Lalu yang kedua ada faktor biaya produksi, yaitu kenaikan harga bahan baku. Jika harga bahan baku melonjak, biaya produksi meningkat dan harga barang ikut naik. Lalu kenaikan upah tenaga kerja. Peningkatan upah pekerja yang signifikan dapat mempengaruhi harga jual barang dan jasa. Lalu selanjutnya kenaikan harga energi. Misalnya, jika harga bahan bakar naik, biaya pengangkutan produksi ikut terdampak. Lalu yang ketiga, faktor eksternal, yaitu kenaikan harga barang impor. Jika barang impor menjadi lebih mahal, harga barang di dalam negeri juga akan terpengaruh. Lalu selanjutnya ada fluktuasi nilai tukar mata uang. Kurs mata uang yang melemah dapat membuat barang impor lebih mahal. Lalu yang keempat ada ketidakseimbangan struktural, yaitu ada distribusi barang yang tidak efisien. Ketidakefektifan sistem distribusi dapat memperlambat penawaran barang dan menyebabkan kenaikan harga. Lalu ada kekuatan pasar. Monopoli atau kartel dapat mengendalikan harga untuk keuntungan mereka. Lalu yang kelima, ekspektasi inflasi. Ada persepsi masyarakat dan pelaku usaha. Jika masyarakat atau bisnis mengantisipasi adanya kenaikan harga di masa depan, mereka cenderung menaikkan harga lebih awal, sehingga menciptakan inflasi. Faktor-faktor ini saling terkait sehingga inflasi dalam suatu perekonomian bisa berasal dari kombinasi beberapa penyebab.
Pemerintah dan bank sentral biasanya mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengendalikan inflasi agar tetap dalam batas yang wajar.